Kadinto langsung niat puasa kebela kuna. Ya, itu daripada rukun. Menapi rukun tak dikerjakan maka tak sah. Adapun nomor 2 kadinto Rabu, rukun-rukun puasa nomor 2 watarku muftirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Ya, watarku muftirin, meninggalkan, menahan diri dari makan dan minum. Ya, menahan diri dari segala apa-apa yang membatalkan puasa. Walaupun dia ingat ataupun tak ingat, tapi selama tidak membatalkan, tidak parah, artinya ya tidak bisa dimaafkan. Dan misal bodorek sisa makanan kadinto Rabu nyelket iki tak masuk, tak sengaja. Nah, kadinto bisa dimaafkan walaupun lupa. Ya, tak sengaja misal gitu. Itu bisa dimaafkan sekeni-keni. Nah, jadi bisa dimaafin. Adapun nomor 3 adalah berpuasa. Jadi 3 rukun berpuasa. Kadinto pertama niat malam maka wajib hukumnya. Makanya di dalam Imam Mazhab Syafi'i mon manabi niat kadinto Rabu jadi setiap malam. Mon manabi di Imam Malik kadinto dari mulai awal puasa sudah meniatkan, ya Allah tina niat puasa Ramadan 30 hari kamil. Nah, mon manabi timin kaula ki ai Hadramut, jadi menggunakan 2 madhab, madhab Imam Syafi'i sama Imam Malik. Jadi niat malam Imam Syafi'i, adapun saya kadinto 30 hari langsung 30 hari niat puasa 30 hari kadinto Imam Malik. Jadi misal satu saat lupa tak macam niat, nah ada gantinya kadinto Rabu. Karena 2 kali niat menggunakan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Terus faslun wa yajibu ma'al qadha'i al-imsaku li sawmi fi sittati mawadhi. Ya. Jadi membatalkan puasa wajib diqadha dan menahan diri. Walaupun kita batal, kadinto harus menahan diri. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, itu ada 6 perkara. Awalu fi Ramadan la fi ghairihi ma muta'addin bi fitrihi. Jadi khusus puasa yang bisa diqadha, satu-satunya puasa yang diqadha cuma khusus bulan Ramadan. Orang-orang yang batal kadinto qadha hanya khusus di bulan Ramadan. Wa tsani ala tarikin niyati lailan fi fardhi. Nah, ya, orang manabi tidak meniat di waktu malam, maka puasanya harus qadha. Kecuali puasa sunnah, manabi sunnah, misal betul kaula jaga tedung, kemudian tak makan tak minum, kadinto bisa diniatkan puasa. Tapi manabi puasa wajib tidak bisa. Derajat orang kian harus ya niat malam. Jadi mun betul kaula tak sampai niat malam, kadinto puasana diqadha. Wa tsalis alaman tasahhara dhannan baga al-laili fabana khalafuhu. Misal ki contoh, kadinto tepakna asahur, dia menyangka ki sopu. Ternyata begitu muka labeng terak pun. Nah, ini tanda-tanda orang tersebut harus mengqadha puasanya. Harus mengqadha puasanya. Warabi, adapun selomar pak kadinto Rabu alaman aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Nah, contoh misal tepakna buka puasa, dia menyangka sudah maghrib, oh nikah buktona buka puasa. Itu dia buka. Pas begitu muka jendela kadinto Rabu ki asar ternyata. Nah, orang demikian maka hukumnya wajib diqadha puasanya dan tidak boleh makan. Imsak, saya kocak nyaman imsak kadinto Rabu, menahan diri. Imsak tak boleh ngakan pun, harus menahan diri. Jadi setengah jam atau sejam sebelum subuh itu sudah siap semua. Tak boleh ngakan, tak boleh nginom, musuh kalampina, siap-siap apa jangan sopu. Siap-siap si apa jangan sopu. Imsak artinya sudah tidak boleh makan.
Jadi mun ki ngakan angki kaya to melemahkan iman kadin to para rabu eman. Wal khamis adapun sila martelok para rabu alaman bana lahu yaumul tsalisina sa'bana annahu min Ramadan. Jadi ketika hari pertama Ramadan kak dito hanya menyangka oh dah kita 30 Sa'ban. Tak tahu nak tepat kasih tong Ramadan, maka orang demikian harus mengqadha puasanya dan menahan diri untuk tidak makan dan minum. Tidak tekor. Bapak nak makan, bah kan dah tiada 30 Sa'ban, bos. Habis keluk tedunga sama kan apa hitung Ramadan nikah. Nah orang tersebut harus imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan harus mengqadha puasanya kak dinta warabu. Terus yang nomor 6 warabu alaman sabaqahu ma'ul al-mubalaghati min madmaghatin wastinsyakin. Misal kibutun gaula tepakna wudu amor kemor masuk aing ke tenggorokan tapi dah masuk ke elong kak dinto harus ya batal, ya bukan puasanya batal tapi harus menahan puasanya dan dikodok puasanya setelah Ramadan pas kodok puasana. Jadi mun manapi beten gaula misal ki contoh kak dinto beda sepuasa tahun beri beda sepetal kemudian tak kente sampai samangken nikah bebeja nanti kena fidyah kafaroh. Jadi misalkan amor kemor tak sengaja masuk, nah kedinto harus dikodok puasanya dan wajib imsak, tak boleh makan, tak boleh minum selama panas are. Seperti itu. Berikutnya faslun al-fitru fi Ramadan arba'atu anwa, ya. Hukum membatalkan puasa dan hukumannya. Ya, hukum membatalkan puasa dan hukumannya, hukuman orang-orang yang meninggalkan puasa. Yang pertama kali tawarabu ada membatalkan puasa pada hukum wajib. Nah, bagi siapa mereka yang wajib? Kama fil haidhi wan nifas wan nufasa. Mun manabi orang bini kaki, orang bini ketika dia haid dan nifas maka hukumnya wajib makan di waktu Ramadan. Mun manabi tak makan bisa sakit. Jadi diperbolehkan mereka wajib makan, tidak apa-apa. Orang haid sama orang nifas. Berdejukan para rabu jais. Nikah hukum boleh. Boleh kita membatalkan puasa tepatnya Ramadan. Siapa mereka? Kama fil musafiri wal marid. Orang-orang yang musafir bepergian jauh. Jadi ketika di top perpergian jauh. Beni semak, beni Kasumenep ke Pamekasan, pas betal, tak boleh. Tak boleh. Harus jauh, misal dari Sumenep ke Jakarta, ke Jawa Tengah, ini ke jauh. Maka diperbolehkan dia tak puasa. Tapi bukan berarti artinya pun beni pas dari mulai kulaku so tak puasa, tidak. Dia harus menahan dulu. Mohon tak kelar ruah buka. Nah, seperti itu pengertiannya. Mohon manabi perjalanan jauh. Adapun marid, mohon manabi sakit kadin tosongkan pada rabu. Songkan ada batasannya pada rabu. Benih pas pola petangan pas amuka tak bisa, tak boleh. Adapun syarat orang sakit kadin to boleh dia membatalkan puasa selama penyakit raja, penyakit serius. Kalau penyakitnya ya perak petangan, perak flu, abotok, ndak boleh. Liver, ya, sakit kencing manis, kemudian lambung, kemudian ginjal, nasi raja-raja. Ini kan diperbolehkan membatalkan puasa. Intinya, selama penyakit itu mun manabi tak ngakan, ni tambah sakit. Nah, itu diperbolehkan. Moka, bulan puasa, buktona siang hari. Dan beda hukum. Tidak ada hukum bagi, jadi diperbolehkan, maksudnya la wala kama fil majnun. Maka orang gila tidak ada hukum, tidak wajib, tidak boleh, jadi tidak ada hukum. Orang mana gila tidak ada hukum, walaupun dia ngakan lagi noma, maka mereka tidak ada hukum karena gila. Beda haram, hukumnya haram moka.
ya hukum haram berbuka puasa di waktu siang. Siapa kenika? Kama akhara qadha'a ramadhana ma'a tamakkunihi hatta ghadal waktu anhu. Siapa yang haram? Siapa mereka si haram? Gak ditawarabu tapak namuka si haram ke siapa? Mereka yang menunda-nunda si akan tiana puasana. Orang yang sering menunda sampai ke puasa berikutnya kadi toto oleh amuka haram, tidak diperbolehkan. Jadi mon mokanik kadi mon tila mapetala puasa kadi to boda hukum boda wajib. Untuk siapa sih wajib? Kadi to sih wajib untuk perempuan yang haid dan nifas. Boda hukum diperbolehkan. Siapa kenika? Untuk orang-orang yang musafir perpergian jauh dan orang songkan. Boda juga tidak ada hukum bagi mereka. Siapa? Orang-orang se majnun, orang-orang se gangguan, se gila kadi tabarabu. Dan boda juga se muharram, haram hukumnya mabatal puasa. Siapa mereka? Orang-orang ya yang senantiasa lebur ya menunda-nunda untuk mengkodok puasanya sampai ke puasa Ramadan berikutnya. Kadinto hukum haram. Mereka tidak boleh membatal puasa, haram hukumnya. Jadi beda pak hukum untuk perkara membatalkan puasa, beda wajib, beda jaiz, artinya pun boleh. Kemudian beda tidak ada hukum siapa mereka orang gila dan haram. Wa aqsamuhu iftari arba'atun aydan. Ya, jadi membatalkan puasa dan menghukumi puasanya. Nah, al-awwaluha adapun yang pertama ma yalzamu fihi al-qadha'u wal fidyah. Orang diperbolehkan ya membatalkan puasa, dia dapat hukuman. Dia hukumannya harus menggantikan puasanya dan dia juga wajib membayar fidyah. Siapa mereka? Setelah mabatal dia kena dua hukuman. Pertama harus mengqadha puasanya, kemudian harus membayar fidyah. Siapa mereka? Maka wa huwa litsnain, maka ada dua sebab, ada dua maksudnya terkena dua pelanggaran ya, dia harus qadha dan dia juga harus membayar fidyah. Siapa mereka? Yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairihi, seorang wanita yang dia takut kepada janinnya, takut keker, takut sakit, mabatal puasa karena janinnya, maka perempuan tersebut mendapatkan dua pelanggaran. Dia harus mengqadha puasanya dan harus membayar fidyah. Lain boleh misal ki bode bibi ini ngandung, nikah bini ngandung, kemudian moka, etanya ki sareng lagena, kenapa kamu buka puasa? Mabatal. Saya takut diri saya sendiri lemes. Nah, maka perempuan tersebut cuma dihukumi satu hukum. Dia cuma boleh mengqadha puasanya tanpa fidyah. Mon mana bita kok kakandunganna, maka dia dikenai dua hukuman. Pertama hukumannya karena dia mengqadha puasa dan membayar fidyah. Kadin tabarabu. Adapun yang nomor dua, ya mereka dikena dua hukuman. Yang nomor dua al-iftaru ma'a ta'khiri qadha'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadhanu akhir. Mon manabi beten kaula seton beri betal pas tak gente sampai samangken puasa berikutnya tak gente, maka dia terkena dua pelanggaran. Dia harus mengqadha puasanya dan harus membayar fidyah. Adapun fidyah mon samangken MUI maka luar lagi ya, MUI mengeluarkan biaya fidyah itu sabitek 5.000 satu puasa. Misalkan betul-betul gaula ki badareng sepo tak bisa puasa, lemes, maka ahli waris tak potona majaraki fidyah nareng sepona satu puasa 65.000 montolo poluare berarti 1.950.000 mon sabitek lemak kali 30 1.950.000. Ketika terus diberikan kepada orang-orang fakir,
beda miskin, beda fakir. Mohon manabi dalam kitab Minhaj ya Asy-Syarbini, Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Mughni iki kadinto beliau mengatakan lebih daripada miskin, orang miskin lebih sarah orang fakirnya. Ini kan lebih sarah, lebih mabo orang fakir. Maka mohon manabi majada fidya ke orang fakir, orang yang betul-betul mabo. Telepon Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Minhaj Al-Mughni. Jadi ya manabi majar fidya Kak Dinto langsung 65.000 bisa berbentuk beras ataupun berbentuk obeng. Jadi apa yang kaki beras tabana pc sabitek 5.000 kepada kaum fakir. Itu ya. Jadi ada dua, dia terkena dua hukum. Yang pertama dia harus mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Siapa yang pertama? Perempuan yang membatalkan puasanya karena takut kandungannya. Nah, kadinto bibi tersebut mohon mana batal puasanya karena janinnya, karena kandungannya, maka terkena dua pelanggaran. Dia harus qadha puasanya dan harus bayar fidyah. Loh, siapa yang bayarin? Saya atau suami? Nah, boleh dua-duanya. Mohon mana bisa bini andi PC bajar tibi, mohon mana bitan di obeng, nggi lagi nah, bayarkan fidyah saya. Tapi saya bini tidak mau ngeluarin uang, bayarkan fidyah saya. Ya sudah, maka saya laki harus bayarin. Satu puasa 65.000. Kemudian ya batal puasa dan menghukumi hukumnya. Yang nomor dua adalah ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah. Dia begitu batal puasa, dia hanya mengqadha puasanya tanpa bayar fidyah. Siapa mereka? Wa huwa yaktsuru kamu gema alai, seperti orang yang pingsan. Orang pingsan, mohon mana bi orang pingsan kemudian pingsan itu hanya cukup mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Nomor telu para rabu ma yalzamu fihi fidyatu dunal qadha. Membatalkan puasa, dia wajib membayar fidyah tanpa mengqadha puasanya. Siapa mereka? Wa huwa sayhun kabirun, dia yang lansia, lanjut usia, tua renta. Tak bisa puasa. Mohon mana bi puasa lemes, sakit itu. Nah, dia dihukumi cukup membayar fidyah tanpa mengqadha puasanya. Jadi menabi beten orang sepuh beten kaula tabo dah cicit ya cucu tabana napa ki? Orang tua sepuh. Kocak napa gini ka? Cicit benih. Jujuk. Mon manabi cucu beten jujuk beten kaula ki odi ki. Kemudian dia tak bisa puasa, maka ahli waris nak potona menjaraki fidyana. Menjaraki selama tak puasa. Jadi satu hari 65.000 kali lagi 30 1.900.000 saiket. Ini kasih apa keluar? Mohon manabi yang sepo. Kemudian selama 4 barabu la wala wa huwal majnun alladhi lam yata'adda bi jununihi. Beda hukum ya, tidak ada hukum bagi orang yang gila, yang benar-benar gila dan tidak dibuat-buat. Orang yang benar-benar gila dan tidak dibuat-buat, maka tidak ada hukum baginya, tidak mengqadha puasa dan tidak membayar fidyah. Itu ya. Jadi misal, bagaimana orang tua saya meninggal? Orang tua saya tak ada umur. Apakah saya wajib membayar fidyah untuk orang tua saya yang meninggal? Nah, maka di sini di mazhab Imam Syafi'i ya membagi dua perkara di sini. Contoh pertama, misal yang sepuh beten gaula songkan. Kemudian pas songkan ini kata ada umur, maka ahli waris tidak wajib membayari fidyahnya atau mengqadha puasanya. Nah ya, tidak wajib. Secontoh nomor dua para rabu, yang sepuh nikah sakit songkan tepat na puasa songkan. Tapi rastarena puasa tepat na telasan pas sehat. Sehat mungkin kira-kira 40 hari pas meninggal. Jadi ahli waris harus membayar fidyah karena ada kesempatan.
ada kesempatan untuk ya mengkodok puasanya, tapi tidak mengkodok, kemudian tak ada umur, maka ahli waris harus menghitung, oh berapa hari bapak tabana ibu nikah odi selama rasarina puasa, oh 40 hari, hingga nikah 65.000 kali 40, hingga nikah pun diserahkan kepada fakir miskin. Nah, seperti itu para bu, Nabi tada umur. Alladzi faslun alladzina yuftiruna mimma yusilu ila jawfi sab'atu afrodin. Ya, tidak puasa, ya maksudnya tidak batal puasa bagi orang seseorang yang sudah masuk, misal sudah masuk ke tenggorokan kadin toh, beda beberapa yang tidak membatalkan puasa walaupun masuk ke tenggorokan. Siapa mereka? Terbagi menjadi 7. Adapun yang pertama, mayazilu ilal jawfi binisyanin, masuk ke rongga tenggorokan dalam keadaan lupa, maka dia tidak batal puasanya. Lupa, ya Allah, jadi saren waktu pagi saren, kemudian siang-siang pelka nginom, ya Allah saya kok lupa, maka tidak ada hukum, dia masih sah soalnya, puasanya masih sah, dilanjutkan puasanya. Berarti ketika ada cekeh. Nomor 2 para Rabu, au jahlin, dia tidak tahu hukum, misal kibodo orang badui, orang jauh dari ulama, jauh dari ustadz, pedalaman, nggak tahu hukum, ya ketika apa? Ya tidak ada hukum, ya tetap lanjutkan saja puasanya, tidak batal selama tidak tahu hukum. Ya, alasannya jauh dari orang-orang ulama, jauh dari orang-orang soleh, kemudian tidak tahu hukumnya, maka tidak batal puasanya. Adapun nomor 3, au ikrahin, secara paksa, misal betul kalau culik, tepatnya Ramadan diculik sama seseorang, kemudian seorang makan, tidak bisa saya puasa, makan, dipaksa, mau tak dimakan saya bunuh. Nah ini dipaksa, ada paksaan di situ, maka itu sudah makan, tidak batal puasanya, ada paksaan di situ. Kedua saya berapa, wabijarayani rigin bima baina asnanihi waqad ajaza an majjihi li udrihi. Ya, misal beda rekarina makanan gak ditobo di gigi, tak masuk sarang liur, sedangkan mau dikeluarin nggak bisa, ya itu udah ma'dur, udah nggak bisa dihukumi, terpaksa gak ditobo beda karena daging misalnya, kemudian tak terasa masuk sarang ludah, maka hukum yang demikian masih sah puasanya. Tapi tambah disengaja, Nabi sengaja ya kita ada betal puasana. Ini kata sengaja. Bodore karena makanan tak masuk sareng ludah. Nabi ampun dapat ke hukum cara kenikah, maka lanjutkan puasanya, tak betal. Karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan. Adapun nomor 5 kadin tabarabu wa ma wasala ilal jawfi wa kana gubaru tarigin, ya yang tidak membatalkan puasa walaupun sudah masuk ke tenggorokan. Nomor 5 debu, Nabi beten gaul ajalan numpak motor, kemudian angin santak sampai senyamanan pasir kadin to masuk ke bibir, maka orang seperti demikian tidak batal puasanya. Nomor 6 wa ma wasala ilahi wa kana barbalatin dagigin, misal si bibi ini kadinto lagi mau masak ya kebaya roti atau adonan, kemudian nama geger adonan senyamana tepung tasarku masuk ke mulut, maka yang demikian tak batal puasanya, teruskan puasa, tidak batal. Dan yang nomor 7 audubaban ta'iran au nahwahu, misal ki tepana jalan, tepana saren masuk lalak tanpa disengaja, maka yang demikian puasa kita tidak batal, teruskan puasa, tak sengaja. Nabi ajalan pas anganga masuk akhirnya sengaja, maka batal puasanya, nggak bisa batal puasanya. Jika ketidaksengajaan para rabu, maka tidak ada hukum baginya, teruskan puasa, puasanya nggak batal. Nah itulah beberapa ya
mengenai hukum-hukum fikih mengenai tentang bab puasa. Adapun bab selanjutnya para Rabu, dalam hadits kursi Allah Subhanahu wa taala tebu, Sahidtu nafsi an la ilaha illa ana wahdi. Aku bersaksi bahwasanya tebu Allah taala, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku. La syarika lali, tidak ada sekutu bagiku. Muhammadun abdi wa rasuli, bahwasanya Nabi Muhammad kadinto adalah hambaku dan utusanku. Man lam yadha bi qada'i, siapa orang yang tidak ridha atas ketentuanku. Walam yaghna bi adha'i, dan dia tidak merasa cukup atas pemberianku. Walam yaskur ala ni'amai, dan dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku. Walam yasbir alal bala'i, dan dia tidak bersabar atas ujianku. Falya'bud rabban siwa'i, atau di riwayat yang lain falyatrub rabban siwa'i, maka mon manabi boten gaula tak tarema dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, cepon Allah taala buat dan nyare Tuhan selain. Ya, man asbaha hazinan ala dunya ka'annama asbaha sakhitan alayya, siapa orang yang waktu pagi sudah mengeluh perkara dunia, ya Allah saya kok ngakanan apa nih Kak, ya Allah bermah tadi rezeki, ya Allah. Nah ini kan mengeluh. Siapa orang yang sedih atas dunia, maka caipan Allah Ta'ala sesungguhnya dia ngamuk kasingkok. Wa man istaka ala musibatin faqad sakani, siapa orang yang berkeluh kesah acarita ka orang bermah ya sengko tadi pese bermah sengko mon manabi boten gaula nikah ya, dia berkeluh kesah pada bayi dia terkena misalnya berkeluh kesah kena musibah acara taga di mana tidak boleh, itu sama saja nyalaki Allah Taala. Wa man dakhala ala ghaniyin fatawadha lahu min ajli ghanihi dhahaba thulusan dinihi, siapa orang saya masuk ke orang soki kemudian dia tawadhu merendahkan hati kadinto, masuk ke orang soki rendah, ya Allah ini ke orang soki nonduk pada orang soki nonduk. Jadi pun Allah Ta'ala siapa orang yang merendah ia ada orang soki, maka 2/3 agamanya elang. Tetimon mana belang ada teti budak erosoro, bahkan naudzubillah kita sampai dipuji-puji kadin tabarabu, hilang agamanya. Karena apa? Tunduk, takut, tawadu, karena dia memandang karena sokina. Orang soki, orang terhormat ini. Nah, siapa orang yang demikian, maka hilanglah 2/3 agamana. Wa man latama wajhu ala mayyitin fa ka'annama akhadha rumhan yuqatiluni, siapa orang yang mana pada keluarga beten kaula tersayang, kemudian tak ada umur, kemudian dia nangis sampai senyamana muaka dentai pertamper sedih. Cepun Allah Ta'ala, siapa orang yang melakukan demikian, itu sama saja mereka mengambil panah dan ingin membunuhku, ingin menyerangku. Cepun Allah Ta'ala. Wa man kasara udan gabarin faka'annama hadama baba ka'abati biyadihi, siapa orang yang sengetok gimon manabi pada kuburan kadin tawarabu pada putombuan, maka enggak boleh haram eketok kadin taw si atas kuburan ki, mon pikir-pikir tak apa bersih, mon mana bi atas kuburan tak oleh tahu bu, bersih. Timin kalau tepat naik Hadramut kadito beda turba, mon mana bi Hadramut kocak turba, itu bu usaha kaula, tegur, tak boleh malak, apa hakmu debu, itu pengampunan untuk si mayit, apa hakmu mau cabut itu, tak boleh, bersih ketok kadin tawaru. Tepes, tidak boleh dicabut, haram. Itu tumbuh-tumbuhan memberi sapora kepada si mayit. Tapi Allah Ta'ala, siapa orang yang saya tebu tumbuh-tumbuhan saya beri atas makam kadin tawarabu pada pei pada denda mancur Ka'bah sakit seperti itu. Waman lam yubali min aibabin yakul mayubali min ayyibabin yadkhuluhullah ta'ala jahannam, siapa orang saya tak mikir, dia tidak mikir oleh demam pesen apakah halal, apakah haram, apakah subhat, tak mikir, pokoknya ki alako apapun hasilnya yang dikenika yang dimakan, maka orang-orang yang demikian
cepet Allah Ta'ala, maka sengkok tak mikir dia mau sabukna memasukkan kamu ke neraka sekema butuhin kau yang suka. Wah dia kalau tipi masuk mana? Ada tak nyari harta sarumbenan masuk mana? Ini tidak mikir sudah. Bodoh kira-kira bodoh tahap-tahapan gi. Mun mana bi neraka, mun lebur maksiat kenika, mun lebur nikah mun sarumbenan langsung. Tanpa mikir, tidak ada ya pemilihan, langsung masuk. Mun mana bi nyari kasab dia tak genah. Waman lam yakun fi ziyadati, siapa orang dia tidak bertambah agamanya. Ya, waman lam yakun fi ziyadati fi dinihi, dia siapa orang yang tidak bertambah agamanya, fahuwa fil nuqsan, maka sesungguhnya dia dalam keadaan merugi. Jawaban Allah Taala. Waman kana fil nuqsan fal mautu khairun lahu. Jawaban Allah Ta'ala, siapa orang yang tidak bertambah agamanya, maka sepaling saya mati. Tak ada solusi. Orang tidak bertambah agamanya, sepaling saya apa? Tak ada umur. Pendem. Nikah paling solusi paling baik. Nikah jawaban Allah Ta'ala. Mana hadirnya majelis yaitu saling adong polong, ya kebipaki napaki, dan juga menambah ilmu supaya tidak masuk golong-golongan yang seperti itu ya. Mohon manabi tidak bertambah agamanya, saya paling saya apa? Pendem. Ini kecapan Allah Taala dalam mana hadis qudsi. Wa man amila bima amila awrathahullah ilma lam ya'lam. Siapa orang yang mengerjakan ilmunya, ditahu ilmunya, kemudian mengerjakan ilmunya, maka Allah Taala pasti apareng ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi, betul kalau buru dan kaulah nikah, karena dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, diberi Allah Taala pengetahuan masalah kedokteran, jadi bisa nembai. Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmunya. Diberi paparing sareng Allah Taala berupa ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi, mun mana bisa sakit lambung kempang, kayak perak kali ngombe aki lidah buaya, sorogakan lagi pas boros nih kak penyakit lambung. Mon mana bi sakit liver, nih kak perak sorogakan kedeng, pas boros sakit liver nih kak. Mon mana bi kencing batu misalnya, penyakit lambung beda ginjal. Mon mana bi sakit ginjal kak ditawarabu, perak laki dona kumis kucing, pas boros. Kenika. Jadi tidak perlu operasi-operasian, larang eman kapesena. Pada kenika Allah Taala, tubuh Allah Taala, wa man atala amaluhu, siapa orang yang banyak angan-angannya, lam yukhlas amaluhu, maka amalnya tidak akan ikhlas. Banyak angan-angan itu biasanya amalnya tak ikhlas, masih bernegosiasi. Engkau melihat anak akhirat dulu. Nah ini masih negosiasi, tidak usah langsung lillahi ta'ala. Nah seperti itu. Amalan muka manfaat, amalan muka perpakin kadinto menjadi sebab beten kaula sareng para ajudan ngoleh rahmatipun Allah, ban ngoleh ridwana Allah, ban ngoleh syafaatipun Rasulullah, ban epatot sareng Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله